Masa sih hamil, Neng? Nggak tahu sih, tapi ya iseng-iseng aja. Udah kita kebesokan paginya mau pulang ke Jakarta, itu mau rociologi, tes dulu nih. Tesnya juga aku sama asisten aku, jadi aku suruh ke kamar mandi. Lucu-lucuan, coba cong gitu. Udah kan, dia nyelupin, aku masih di toilet, masih pipis gitu. Ibu hamil. Nggak mungkin gue hamil lagi, orang gue mandul gitu. Enggak bu, ibu hamil. Kalau aku dari awal udah bilang sama Chris, kalaupun kamu mau selingkuh atau kamu mau punya istri lagi, ya silakan aja gitu. Silakan aja, aku nggak bakal ngelarang. Kamu kayak gitu berarti ada kekurangan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai lagi lu ngitung-ngitung main handphone, ujung-ujungnya gue yang bayarin utang-utang lu nih. Hah? Enggak, lu ngapain sih? Ini kan ntar malam mau ada buka bareng keluarga. Ini aku lagi tek-tekin mau bawain dilannya berapa banyak, tapi kayaknya kurang. Kurang berapa, Pam? Kurang 20 apa? Kurang 20, kayaknya mendingan lo harusnya beli berapa lusin. Udah, gak usah pikirin itu. Ya. Saatnya kamu sarapan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Nih, sambil kamu pikir-pikir siapa lagi yang belum kamu beliin, Pam. Ya, bener-bener kasih aku waktu ya. Gimana? Rasanya nggak berubah kan, Pam? Enggak dong, emang enak banget Kak. Sahur pakai Dilan Matcha Crunchy Caramel. Pantes nih, mamaku minta bawain yang banyak rasa matcha yang ini. Bener banget, Pam. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel emang enak banget. Soalnya Dilan Matcha Crunchy Caramel ini kombinasi kelezatan dari vanila, karamel, matcha yang enaknya bikin rindu. Nah, menurut aku nih Kak ya, Kakak wajib ngasih tahu ke seluruh customer untuk menu sahur yang anti ribet ini, Kak. Betul banget. Nah, customer, Igun mau ingetin lagi nih. Jadi, yang belum tahu bahwa yang kita pegang ini adalah masih dalam varian Dilan Matcha series, oke? Namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Nah, ini tuh cemilan kekinian anti ribet yang bisa dimakan kapan saja. Bisa saat buka puasa, bisa saat waktu sahur. Jadi bisa menemani hari-hari kita. Bener banget Kak, jadi emang berarti ini emang solusi banget buat kita yang pengen sahur yang praktis ya Kak ya? Betul, dan gak khawatir sahur karena keburu-buru, ya kan? Nah, jadi kalau kalian masih ada di jalan atau macet-macetan, langsung standby aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel. Karena ini bisa banget jadi solusi buat kamu karena gampang bisa dibawa di mana-mana dan tidak ribet. Nah tuh customer dengerin kata Kak Igun, mendingan nyetok yang banyak di tas, di mobil, di motor, di rumah. Jadi tinggal diambil aja kalau lagi kalian mau nyemil. Sahur dilanin aja, Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Wow! Pam-pam, Ya, Kak. kita kedatangan sepasang yang sebenarnya rindu banget deh. Ya, udah lama gak pernah ini ketemu mah. mereka ya. Siti Badriah dan Chris. Ini gue ke Siti Badriah dulu ya. Lu tuh masih jadi penyanyi dangdut gak sih, Nek? Masih Iya. kok, iya masih. Ya ampun, mungkin karena sekarang tuh nggak ada acara musik kali ya. Oh dulu kan kayak acara musik tuh banyak banget, jadi kan pasti kan kayak setiap minggu tuh pasti ketemu kan. Iya, Tapi emang lagi vakum juga. Terus iya, Oh, karena emang lagi aku vakum habis juga. lahiran kan, jadi aku mau ngurusin badan dulu baru aku Ada lahiran anak kedua dong. Yes, anak kedua. Oke, kalau yang anak pertama siapa namanya? Syarena. Rena. Dia nonton. Kalau yang kedua? Sandraya. Kok namanya cakep-cakep banget tuh? Yang nyari siapa? Dia. Aku. Oh, jago. Bapaknya Pujangga, Be. Bisa Wow. cari-cari nama ya. Mungkin dikit lagi bikin lagu dangdut kali abis ini. Emang ada kepikiran buat nyanyi duet gitu? Enggak. Enggak, makasih. Tapi kan kalau nggak salah, gue tuh beberapa hari kemarin sempat ngelihat single lo baru ya? Hah, Yang lo pakai baju silver. Oh iya. Itu baru. Itu pas sebenarnya itu rekamannya sebelum ketahuan hamil. Terus ternyata pas minggu depan aku mau bikin video klip, minggu ininya tuh aku ketahuan aku hamil gitu. Oh, tapi emang belum hamil gede kan? Belum, baru 1 bulan. Nah setelah itu udah belum balik modal tapi Belum berbunting. Jadi terus baru keluar lagi, baru dikeluarin sengaja apa keluarnya udah lama? Keluarnya pas aku hamil. Cuma aku nggak promo kesana kesini, jadi aku di Gitu, rumah. makanya soalnya kayaknya sempat beberapa hari ini tuh di TikTok gue FYP. Oh ya? Lu pakai baju silver. Iya, bener. Apa judul lagunya?
Apa? Apa? Ih, gimana sih nyanyi dangdut? Apa sih lagunya judulnya? Saking lamanya kali ya. Apa lagunya? Oh itu dia, aku butuh Oh iya, yang lo minta apa sih, kayak minta duit, Minta apa duit, mau ini, iya, iya, pakai ini bikin ini, ya Allah. Namanya juga lagu mau bunting gitu. Mau bunting. Tiba-tiba bunting. Emang kalau mau bunting itu tiba-tiba bunting, nggak tahu kapan buatnya gitu? Enggak juga Kak, soalnya kita tahunya kalau misalnya kita tuh nggak akan bisa punya anak lagi. Oh, serius? Iya, jadi kan awalan memang aku sama Siti itu susah untuk punya anak. Kalau yang pertama itu ini? Yang pertama Nggak ada tabung. program, nggak ada. Jadi memang kita memang susah banget punya anak, 3 tahun baru punya anak. Oke. Dan dokter pun awalan bilang kalau aku tuh mandul nggak bisa punya anak. Yang sebelum melahirkan anak satu? Sebelum yang pertama. Oke. Tiba-tiba alhamdulillah Sarena lahir, itu kayak udah miracle buat kita. Iya. Karena susah banget buat dapetin, kita harus minum obat segala macam. Iya. Agak ribet lah Kak. Ribet, oke. Terus tiba-tiba kayak kita nggak ada KB, nggak ada apa sama sekali. Iya. Kita mikir kayak oh bakal susah juga punya Dan anak. normal aja gitu. Biasa. Tiba-tiba hamil, Pas lagi roadshow. kembar lagi. Kembar. Oh sekarang Enggak, akhirnya yang satunya Satu gagal. gagal. Bukan gagal sih, tetap hidup. Cuman dia nyangkut Di di saluran saluran tuba. Jadi sama tuba-tubanya sama rahimnya diangkat semua. Diangkat. Jadi kalau ini kalian ngerasa ini benar-benar mujizat Allah? Mukjizat. Banget. Banget. Tapi kenapa ya zaman sekarang nih giliran kita yang nikahnya nggak serius, kayak orang bunting gampang banget ya. Dilemparin kolor, bunting. Iya. Giliran orang nikah serius, pakai Pengen restu, banget pakai anak. pesta, pengen banget anak, susah banget. Iya. Ngerasa nggak sih kayak gitu? Iya. Pam puluhan tahun nggak jadi juga. Nggak jadi kan? Iya. Dia kalau pulang ke kamar ya Pam, Iya. pada teriak-teriak papa gitu kan. dari kamar mandi. Oh jadi itu benar-benar mujizat Allah ya Beb. Mukjizat. Terus anaknya sehat, nggak kurang apapun. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi makanya kalau pas yang kehamilan pertama kan Siti sempet surprising kan, sempet kasih surprise. Aku hamil, terus lo Iya. yang nangisnya tuh yang kayak Banget. yang kayak kejer Iya. banget gitu Iya, kan. sampai sujud-sujud. Apalagi yang kedua, Kak. Yang kedua juga lebih shock lagi sih. Yang kedua Jadi tuh lo tahun yang kedua Toto lo hamil gimana? Pas lagi Enggak, shock. aku lagi show di Padang. Aku lagi show di Padang, terus aku pakai baju tuh kok kayak Serba salah. Bukan. salah. Aku tuh mood aku juga berubah-ubah gitu rasanya. Terus mens aku juga head aku tuh bukan di tanggalnya. Udah telat cuma 4 hari doang telatnya. Terus aku sama ke manajer aku bilang, Bang Itin tolong beliin test pack dong. Oh feeling tuh lo. Iya, tolong dong beliin test pack. Masa sih hamil, Neng? Nggak tahu sih, tapi ya iseng-iseng aja. Udah kita kebesokan paginya mau pulang ke Jakarta, itu Tes mau roadshow dulu lagi. nih. Tes dulu nih. Tesnya juga aku sama asisten aku, jadi aku suruh ke kamar mandi. Lucu-lucuan, no. Lucu-lucuan. No hard feeling. Coba cong gitu. Udah kan, dia nyelupin, aku masih di toilet, masih pipis gitu. Ibu hamil. Nggak mungkin gue hamil lagi. Orang gue mandul gitu. Enggak Bu, ibu hamil. Terus pas kita aku lihat, ibu tubuh makin jelas Bu, ibu hamil. Terus aku tuh masih kayak, masa sih gue hamil? Nggak mungkin. Ayahnya gitu. siapa ya? Yang mana? Masalahnya gue keluar kota terus kan. Terus sampai rumah kasih Nggak tahu belum, langsung. aku langsung ke Jakarta. Sengaja nggak ngasih tahu dia dulu. Iya. Ke Jakarta tuh aku show lagi. Aku suruh makeup aku, stylist aku sama asisten aku tuh beli 7 test pack. Saking lu Yang nggak berbeda-beda, percaya. saking aku nggak percayanya. Beliin deh sebanyak-banyaknya. Ibu cuma ada 7, udah 7. Udah, aku udah siap-siap mau nyanyi, di test pack-in dulu tuh. Ibu beneran ibu hamil, demi Allah ibu hamil. Bu. 7-7-nya tuh. Bu, kita nganggur lagi, katanya. Karena kalau pas lagi hamil mau nggak mau pasti break. Iya. Ya Bu, kita nganggur lagi deh Bu. Masa sih nggak mungkin deh gue bunting. Ntar gue cek lagi deh ke dokter, pulang. Pulang, belum cerita juga. Nggak, akhirnya dia selesai mandi. Nah. Aku, sayang ini aku udah ada sesuatu buat kamu gitu. Baru aku kasih tahu deh. Mewek lagi. Nggak mewek sih, lebih ke shock sih, Kak. Shock banget kayak nggak bingung mungkin. kayak. Aku pun lagi syuting di Sukabumi terus kan, pulang tuh seminggu sekali. Kan? Bapaknya siapa coba? Kok bisa gitu. Ya Allah, Bingung seneng aja, banget. bingung. Karena kita nggak pakai obat, nggak pakai apa bisa hamil. Yang kedua udah nggak treatment lagi berarti ya? Enggak. Yang pertama tuh parah banget Kak Pam, karena sampai kita doa ke 5 pemuka agama. Kita datengin tempat-tempat ibadah buat minta Pasti, doa. maksudnya ya namanya orang tua ikhtiar ya. Itu ya. Maksudnya buat udah, jaga tubuh udah, sehat udah, iya kan. Doa juga udah kayaknya sampai nangis, sampai air mata kering juga udah gitu kan. Apa yang menurut lo, kenapa lo percaya nggak kalau misalnya mau punya anak itu memang diberikan pada saat waktu yang tepat? Betul, Yes. percaya. Percaya Ya kan banget. dari 3 tahun itu kan mungkin apakah
rumah tangga lo kurang bener kali. Iya bener. Ya kan masih ada ini ononya. Makanya pas 3 tahun kayaknya nih mak bapaknya udah siap untuk jadi orang tua. Iya. Udah lu pacaran dulu deh sebentar Iya. gitu kali ya 3 tahun ini. Cuman ya kasihan juga kalau misalnya Siti kan cewek ya Kak. Ya. Kalau misalnya di tempat keluarga aku atau keluarga Siti kayak kapan hamil kayak ibaratnya ya kayak pusing dengerinnya ya, ditanya-tanyain terus dengerinnya tuh kayak capek ya. muak gitu Iya. jadi kayak kasihan aja aku ke Sitinya. Kenapa sih orang? Itu kemarin kalau nggak salah sempat jalan-jalan ke Korea. Ya. Kilas balik masa-masa percintaan atau awal-awal Soal nikah, awal lamaran, dilamar. Terus Ya udah emang kita rencananya mau ke Korea, udah merencanakan tuh. Kan sayang sekarang kita bawa anak nih, bawa Sharena. Gimana kalau kita ke sana gitu. Jelas balik dia di sana. tapi kalau pergi gitu cuma bertiga sama anak, tapi apa ada yang ikut juga? Enggak bertiga doang. Enggak, kemarin kebetulan bertiga doang. Harusnya banyak, Harusnya kita banyak. semua ikut sama anak, sama asisten, cuman masalahnya visa ditolak semua. Ditolak semua. Jadi akhirnya cuma pergi bertiga. Bertiga. Bisa. Bisa-bisain. Meskipun berubah jadi Sumala. Bisa. Iya. Jadi Ya nggak boleh salah nada ya ngomong ya. nggak boleh. salah Pokoknya nada. kalau dia macam-macam dikit udah mau marah anak gue. Ya Allah, tapi kalian ini kan bisa dibilang kan pasangan yang produktif ya, masing-masing punya pekerjaan, masing-masing punya karir gitu kan. Gimana sih kayak ini buat customer aku gitu ya, gimana sih berbagi kisah untuk bisa berumah tangga, nggak ngejudge satu sama lain, bisa tetap berprofesi tapi ya udah enak-enak aja gitu. Gak ada sih ya kayak pasti setiap rumah tangga pasti ada caranya tersendiri ya buat membangun rumah tangganya. Kita nggak bisa mengajarkan atau kita nggak bisa kayak gimana, takutnya nanti nggak cocok atau kayak gimana. Nggak enak juga buat mengajar orang lain kan. Ya. Jadi kalau buat kita mungkin kalau buat rumah tangga kita selalu kita ya, buat komunikasi apa yang bakal kita lakukan ke depannya, terus gimana caranya kita bisa buat ngumpul meskipun kita sibuk satu sama lain, gimana bisa mengerti kalau misalnya kita salah satu ada yang nggak bekerja, ya aku percaya kayak rezeki suami istri itu bukan cuma misalnya aku lagi nggak kerja. Rezeki istri belum tentu bukan rezeki aku. Karena kita sama-sama udah suami istri nih. Udah suami istri udah satu di mata Tuhan. Aku percayanya itu. Kalau misalnya salah satu memang belum ada rezekinya, mungkin Allah menitipkan lewat orang lain. Sama juga kayak misalnya Siti lagi nggak kerja kan, Siti kayak hamil, dia nggak bisa kerja sama sekali. 2 tahun berarti dia nggak bisa kerja dari hamil sampai melahirkan sampai menyusui. Berarti mau nggak mau cukup nggak cukup kamu yang harus Iya. kerja. Yes, itu dan itu pun Allah menitipkan rezeki yang luar biasa buat aku, Siti dan anak-anak pastinya. Jadi ya alhamdulillah, tapi Ya itu kadang cukup mungkin kalau orang lain ada yang bisa terima, bisa enggak ya. Kayak misalnya suaminya lagi nggak kerja, istrinya kayak ngerasa kerja, kayak capek banget kerja, berantem, Itu dia. kan. Makanya kan ada lagu makan, ya kan, ada kayak gitu-gitu kan. Tapi kan kalau misalnya memang dari awal memang udah dijalanin pengertian, ya saling gitu ya, ibarat kata saling melengkapi. Itu sebenarnya kalau orang biasa pun bukan public figure ya. Kalau orang yang kerja kayak cuman suaminya doang yang kerja, istrinya nggak kerja, kadang juga suka nggak cukup juga kan. kadang-kadang. Ya tergantung kita mau manage, mau ada di rumah tangga yang seperti apa gitu kan. Tergantung kita bisa bersyukur atau tidak, Kak. Ya. Kalau kitanya nggak bersyukur, mau sebanyak apapun nggak akan pernah bisa cukup. Ya. Kalau di rumah tuh biasa yang mengingatkan untuk bersyukur lebih Siti apa kamu? Kita saling sih ya. Sama sih ya, satu Saling sama sih lain. kadang-kadang. Kalau misalkan ya memang kan dia live juga kan. Kalau misalkan penghasilan lagi turun juga kadang-kadang sayang penghasilan aku turun banget, ya nggak apa-apa rezeki segitu. Terus namanya kadang-kadang jualan ya, Kak. namanya jualan Santai, gitu. ya. Nah, aku juga sayang aku pengen nyanyi tapi belum ada, ya namanya juga acara gitu kan, nggak semuanya orang ngundang kamu. Saling-saling aja, saling Saling aja sama-sama menguatkan gitu. Tapi kayak Siti ngerasa nggak sih kayak dulu kan era dangdut, lu kayaknya bisa sebulan nggak pulang ya? Iya. Iya nggak sih? Bisa sebulan nggak lagi cantik. Iya bener, sampai Ya kan, sampai sampai orang belenak kalau nyanyi mabok cantik. kayak itu denger lagu lu, Iya ya bener, kan? Sampai bentar lagi lagu cantik dong Kak. Ya Allah gue mabok banget lagu doang sendiri. Iya kan, lu sampai kayak udah playback aja deh gitu. Dangdut tuh begitu kan, Iya, Beb? Kayak iya. misalnya lagi rame tuh lu bener-bener kayak Aku nggak rame pulang-pulang. Nah ini sebelum hamil tuh aku nggak pulang-pulang. Bahkan Chris sempet ngomong, kamu nggak pulang-pulang. Dia kan syuting. Sampai berantem nggak? Berantem Kayak, kita. Ngapain sih nyanyi mulu? Emang aku nggak mampu buat biayain kamu. Oh jadi begitu kadang-kadang. Karena aku ngerasa kayak Belum hamil. aku kan syuting setiap hari nih kayak. Iya. Apalagi jauh di Sukabumi waktu Iya. itu. Setahun nggak pulang-pulang. Iya.
Jadi pulang tuh cuma seminggu sekali. Ya, stripping. Jo. Pulang tuh cuma seminggu sekali, Kak. Pas pulang nggak ada istri tuh kayak ibaratnya kayak Bete. kayak bukan di rumah. Apain gue Iya. pulang? Rumah tuh kemana gitu. Kayak pulang nggak ada istri buat apa? Apa berantem kayak gitu-gitu. Itu tragedi itu anak berapa? Kedua. Kedua tuh. Belum dong. Belum punya anak. Belum hamil. Sebelum anak kedua. Sebelum ketahuan hamil. Sebelum ketahuan hamil. Belum ketahuan hamil. Kan Rosio tuh lagi gencer-gencernya. Belum lagi keluarga huru hara juga, iya kan? Semakin dia tuh. Iya lagi. Ya Allah, kita aja dengerin huru hara aja puyeng. Gimana mereka yang ngejalaninnya, iya kan? Bisa ada huru hara deh beneran deh. Tapi nih aku mau nanya nih, iya ini kan kalian waktu pertama nikah itu kan sempat susah kan katanya sempat divonis mandul apa. Pas sampai dikasih anak terus punya anak, lu treatment ke anak lu tuh gimana? Sebagai suami yang abis dibilang mandul lah apa. Wah gila sih Kak, berasa kayak gimana ya? Aku pun kecil bukan dari keluarga apa namanya harmonis yang kayak apa tuh namanya tuh kalau bisa dibilang itu keluarga cemara. Ada aja drama-drama keluarga Ada drama keluarga. Aku kecil, mama aku cerai dari kecil, aku ditinggalin papa segala macam. Terus bisa sendirian hidup sama nenek segala macam. Aku nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua itu seperti apa karena mama aku juga meninggal pas aku umurnya masih 10 tahun. Terus pas mama hidup pun aku nggak pernah kayak gimana taunya orang tua tuh kayak gimana karena mama aku tuh sibuk banget kan. Mama pengusaha, papa itu tentara. Jadi buat di rumah itu jarang. Buat ketemu sama orang tua tuh kayak nggak pernah gitu. Karena mereka sibuk masing-masing. Terus aku tuh selalu mikir kayak one day kalau misalnya jadi orang tua, aku mau membenahin semua yang nggak pernah aku dapatkan pas aku kecil. Alhamdulillah aku dianugerahin 2 anak sekarang. Aku kayak gimana caranya, mau gimana pun itu, sesusah apapun itu, aku harus bisa menghidupi mereka dan aku harus bisa membenahi semua yang tidak pernah aku dapatkan. Jadi lu tuh kayak ngebalas dendam, tapi bukan balas dendam dari segi negatifnya ya, tapi membalas dendam supaya anak turunan gue tuh tidak merasakan apa yang papanya rasain. Iya. Buat, aduh Kak, dulu pas kecil ya, sedihnya tuh kalau buat ngambil rapot aja, itu yang ngambil kalau nggak supir Mbak. Jadi aku tuh kayak misalnya aku punya. Nggak minta tolong gue. Enggak, belum kenal. Masih kecil. Masih kecil. Itu padahal hal sepele ya, Chris. Kalau misalnya lagi aku ikut lomba-lomba, Bude. Alhamdulillah aku kecil lumayan berprestasi. Aku ikut lomba renang, lomba gambar, lomba menyanyi. Kalau dapat piala tuh aku bingung mau ngadunya sama siapa. Mau pamernya tuh sama siapa, sampai segitunya Kak. Makanya aku kayak gimana caranya bisa usahain waktunya buat anak. Kalau anak ada acara ya, apapun apa kita yang dirasain kan bukan berarti orang tua itu jahat dan nggak peduli sama anaknya. Bukan, karena mereka sibuk. Karena mereka sibuk dan keadaan bagaimana anak turunannya bisa hidup layak sih sebenarnya kayak gitu kan. Tapi at the end, harta itu nggak bisa membeli kebahagiaan Kak. Buat anak-anak ya, mereka nggak bisa mikir itu. Mereka nggak butuh itu, mereka butuh kasih sayang dari orang tuanya. Waktu yang penting dari orang tuanya. Kalau kita berbicara tentang kekhawatiran ya, sebenarnya kalau pasangan muda, orang tua punya kekhawatiran apa sih terhadap anak? Kalau aku sendiri sih aku takut anak-anak aku nggak tercukupi semuanya kebutuhannya. Itu sih sama. Itu. Kadang hidup juga nggak bisa ditebak ya. Iya. Benar. Hidup tuh Kadang di atas, kadang di bawah. Itu aku paling takut banget. Makanya sekarang anak-anak aku sekolah dari umur sekarang aja itu biayanya udah mahal banget kan. Aku tuh mikir kayak nanti ke depannya gue bisa nggak ya sekolahin mereka sampai mereka udah lulus kuliah segala macam. Aku tuh mikir selalu kayak gitu. Ketakutan nggak bisa provide takutnya yang terbaik. Ngebayangin mereka besar pasti biayanya lebih besar dari zaman sekarang kan. 10 tahun, 15 tahun ke depan kita nggak pernah tahu ya dunia ini akan menjadi seperti apa gitu kan. Oh jadi itu ya yang kekhawatiran itu ya yang sering balik, sering datang gitu ya. Bahkan kita sering ngomong ya sayang ya, aku bisa nggak ya sayang ya kuliahin anak-anak, gitu sekolahin anak-anak, bahagiain mereka bisa nggak ya? Kita tuh kalau mau tidur tuh selalu ngobrol. Mereka bangga nggak ya punya orang tua kayak gitu? Bangga nggak ya? Sesimpel, maksudnya itu kan apa ya bahasa-bahasa nggak penting, tapi ya keucap aja gitu ya. Bahkan gini. Chris sempat ngomong kayak, aku harus punya film baru nih, biar anak aku nanti kalau udah gede dia bisa lihat karya-karya bapaknya gitu ya. Selalu sampai segitunya gitu kita mau apa ya? Menunjukkan ke anak itu kayak bisa bangga nggak ya sama orang tua gitu. Sampai segitunya. Iya sih emang, ya maksudnya sekarang tuh benar-benar hidup tuh unpredictable sih gitu kan. Kita bersyukur untuk hari ini, nggak tahu besok aja, besok kita udah bisa hidup enak tuh menurut
menurut gue tuh kayaknya udah bener-bener blessing gak sih? Betul. Terus yang selalu gue ingetin ke teman-teman bahwa Senin sampai Jumat cepat banget kan? Iya. Iya, nggak Kakak selalu berasa. bilang gitu ya Kak ya. Iya nggak? Makanya kalau gue bilang kalau kita tuh nggak ada ibadahnya, kita nggak ada bersyukurnya gitu. Kayak dengar kabar, ya Allah teman kita umur segini udah nggak ada. Ya Allah baru begini udah nggak ada gitu. Kayaknya Allah tuh ngambil nyawa manusia itu kayak bukan yang tua-tua dulu gitu, ngerti gak sih? Siapapun. Siapapun kayak jadi kayak kita kayak kena cap cip-cup gitu kan. Kalau kita nggak siap, kayaknya sih memang sayang banget gitu. Betul. Iya kan, nge-waste banget gitu kan. Betul. Nah, tapi kan nih kalau kalian kan katanya sering deep talk kalau malam gitu. Kalau sama anak gitu suka diajak deep talk gitu nggak Kak? Aku ya, kita. Karena kan kita tidur masih bertiga kan, masih bertiga. Terus kita tuh kadang-kadang suka ngobrol sebelum tidur gitu. Sarina gimana? Sarina tadi sekolahnya gimana gitu, ngapain aja. Kita sering kayak gitu. Dia lagi tidur gitu, mau tahu aja loh gitu. Oh, udah ngantuk ini. Ngantuk nih gue. Nih, di antara kalian berdua, siapa yang paling gampang melo? Siti sih. Siti sih. Serius sih. Wah, aku gampang Oh, banget. gampang banget dia. Lo kayak Ceria ngeliat ini anak loh. ngapain aja bangga, nangis gitu ya. Iya, cuma konser balet dimulai aja gue nangis. Ya Allah serius. kayak udah paling kayak anak tuh udah paling gitu ya. Anak yang paling kecil udah bisa bilang mama kan, walaupun ya gue nggak ngerti sih dia bilang mama atau bukan, tapi dia mama gitu. Nangis, dia udah bisa bilang mama gitu, gue nangis. Terus lo cerita gitu. Iya, Dia aku bilang, dia udah bisa bilang mama gitu. Anaknya bukan. Bukan kak lu. Iya bilang papa. Dipaksa. Papanya kapan nak gitu. Tapi kakak seneng nggak punya adik? Oh, seneng banget. Seneng banget dia. Dari mulai di perut dia seneng banget. Jadi mungkin yang biasa di rumah main sama mbak-mbak sekarang jadi kayak gue bakal punya mainan nih gitu kan. Bahkan kalau adiknya mau mandi aja nggak boleh. Iya. Adiknya nggak boleh mandi dulu, main dulu Saking sama sayang teteh sama gitu. adiknya. Ih gemes. Kalau orang kan mikirnya kayak kalau kakak tiba-tiba punya kalau misalnya anak pertama tiba-tiba punya adik dia cemburu atau enggak sih pertanyaan pasti gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin sampai sekarang Sarina nggak ada cemburunya sama adiknya. Malah sayang ya. Malah sayang karena aku dari awal pun dari adiknya lahir bukannya aku menyampingkan adiknya yang kedua, tapi sampai sekarang adiknya nggak tidur sama kita. Sarina yang pertama tidur sama kita. Adiknya masih udah di Karena kamar masih sendiri. Di kamar sendiri sama susternya. Karena kita mikir pun bukannya kita ngebelakangkan adik, menyampingkan. Karena yang ini yang lebih ngerti. Lebih ngerti. Dia yang lebih tahu, udah ngerti dia udah nih dia. paham. Ngerasain. Dia udah bisa ngerasain. Kalau misalnya kita terlalu fokus sama adiknya, dia bakal kehilangan sosok orang tua Itu yang kalau dia yang pengen itu biasa bahasa Perancisnya tuh cemberong. Iya, jemberong. Iya kan? Dia Sabinan nggak sih itu? Iya, anak kecil kan punya. Karena gue lama di Prancis. Oh iya. Oh iya. Jadi haji gue mah di Prancis. Iya, bener. Ngapain Di sih? Cemberong Kalau biasa. Cemberong biasanya merong-merong. Merong-merong. Iya, itu bahasa Frank. Iya, gitu. Terus kalau misalnya kalian Garong. lagi di rumah tuh lagi suasana lagi nggak kondusif, lagi keluar deh gila-gila angotnya pada berantem, ya. Yang paling biasanya mudah untuk meredakan siapa di antara kalian berdua? Aku. Itu lu tetap mengalah ya. Jadi lo kayak udah suasana udah nggak enak nih, udah gitu ya. Jadi ada Iya. gitu ya. Lebih baik aku cabut dulu. Keluar dulu Ya, kadang bentar, menenangkan diri, baru pulang ke rumah. Karena kalau misalnya lagi berantem berduaan, wow, aku itu enggak banget. Apalagi sih, aku penyanyi nggak dangdut kan pasti nada. Oh, berantemnya pakai cengkok gue. Iya. Ya tapi kan pasti ada aja kan, maksudnya bumbu-bumbu kayak gitu-gitu Ada. pasti ada. Nah, ini lu berdua ya punya kekhawatiran nggak? Sekarang ini kan semenjak adanya berita tentang si Jule, ya kan? Itu kan kayaknya Jadi ke situ sih. nggak habis gue bingung. Kalau kata Pior Sule. Enggak gini, kalau gue bingung kalau gue lagi live ya, gue lagi live gitu. Kemudian Kak dapat salam dari Jule, Kak dapat salam dari Jule. Gue maksud gue siapa sih? Akhirnya gue cari juga Sama gitu lagi, kan. iya. Gara-gara dia itu kan ini ono kan gitu. Nah sebenarnya kalian berdua punya kekhawatiran nggak kalau satu sama lain gitu? Maksudnya ya cantik, semua DM bisa masuk, orang mungkin mau kenalan. Ada
punya tips tersendiri gak? Kalau aku dari awal udah bilang sama Chris, kalaupun kamu mau selingkuh atau kamu mau punya istri lagi, ya silakan aja gitu. Silakan aja, aku nggak bakal ngelarang. Kamu kayak gitu berarti ada kekurangan dari aku, bilang gitu. Lu ngomong gitu, Aku ngomong pas pernah lagi ngomong, iya. berantem apa ngomong lagi bener? Lagi diem-diem aja, lagi anteng. Lagi adem. lagi santai. Saya kan banyak banget kan yang selengki-selengkian Iya. kan. Terus saya gimana kalau misalkan aku selengki gitu. Kalau misalkan ada perempuan-perempuan deketin aku gimana? Ya nggak apa-apa, sok aja gitu. Ya tapi kamu jangan deket-deket aku sama anak-anak aku gitu. Tapi ya terserah, nggak apa-apa, sok aja. Kamu mau sama perempuan lain juga nggak apa-apa gitu. Aku selalu bilang gitu. Karena aku takutnya aku kan manusia biasa, Kak. Takutnya aku jadi istri yang nggak sempurna juga buat apa yang diinginkan Chris, aku takutnya nggak menuhin gitu. Jadi ya udah terserah dia aja gitu. Tapi kalau misalkan sampai ketahuan sama aku, ya berarti jangan deket-deket aku lagi, jangan deket-deket anak-anak. Mungkin tipsnya bisa gue simpulkan jangan sampai ketahuan ya. Iya. Ketahuan ya. Ketahuan keluar dari kakak gitu. Tapi beneran nggak sih Chris kalau kayak gitu pasti kayak punya kekhawatiran nggak sih kayak kita kayak di chat orang aja kayak jadi Takutan. chat gue lagi udah gitu-gitu nggak? Enggak juga sih Kak, aku alhamdulillah selama aku berkarya bisa bermain Tahu sama lawan batasannya. main. Siapapun itu, aku selalu dekat dan Siti juga aku selalu kenalin. Jadi main bareng. Malah jadi sahabatan sampai sekarang. Sahabatan Siapapun aku lawan sama main aku jadi sahabatan sampai Jadi sekarang. enak ya gitu ya. Jadi kayak nggak cheating ya. Betul, karena nggak tahu ya memang karena udah dari sononya kali ya, laki-laki yang kalau terlalu dikekang dia malahan jadi kayak ngeberontak. ngeberontak. Kalau misalnya dilepasin kayak gini, Iya. kita jadi nggak enak sendiri. Jadi kayak kita menghargai. jadi tahu Batasan. batasan. Iya. Ya sebenarnya kan kalau misalnya orang selingkuh kan ujung-ujungnya juga pasti kan cuman sesaat-sesaat doang. Nafsu lucu-lucuan doang kan. Iya nggak sih? Lagian buat apa Tawa juga? dia. Maksudnya kayak, Pada ketawa ngomongin selingkuh nafsu-nafsuan doang. Ya biasa ke gap. Makanya kalau di sektor gue itu kalau udah sampai rumah, hal yang pertama kali dilakukan adalah end chat. Ya kan? Bener gak lo? Ini bulan puasa nih lo nggak berdoa nih. End chat. Ada namanya Elizabeth, bisa jadi Burhan, ya kan? Siapa tukang ledeng? Itu. Nah, ini kita mau ngebahas ya. Ini kan kalian berdua kan suka ngonten di TikTok. Konten Sibat kan lucu banget, gel-gel sama anak. Anak-anak tuh sengaja kalian posting juga, kalian libatkan di sosial media gitu, punya alasan tertentu atau ya udah nggak apa-apa juga gitu? Enggak, lebih ke memori sih Kak. Jadi kan masa kecil tuh nggak bisa diulang, apalagi anak aku alhamdulillah dia aktif banget kan. Dia jogetnya jago, dia aktingnya jago. Jadi ibaratnya kayak suatu kebanggaan aja buat aku, kayak anak aku di umur 3 tahun dia udah bisa kayak gitu. Lebih ke memori aja buat anakku di kemudian hari bisa dilihat lagi kalau misalnya saat kecil tuh kamu bisa segininya. Kamu nih kayak gini nih, kamu nih kecil. Iya, lebih ke memori sih sebenarnya. Tapi kalian pengen bahwa si baby ini nantinya bisa ngikutin jejak mamanya, bisa nyanyi kah? Apa dia mau berakting kah gitu? Nggak pernah memaksa dan nggak pernah kayak gimana sama anak, ya jalanin aja. Malah selagi diarahin ya? Iya, diarahin aja. Kita arahin dia maunya apa. Misalnya nih, dia kan sukanya joget, aku masukin dia balet, aku masukin dia dance. Terus dia sukanya nyanyi waktu itu, sempat dia suka nyanyi. Kita bawa ke studio rekaman buat nyanyi. Dia ngerasain gitu Biar pakai dia headset. ngerasain, dia happy nggak, ternyata nggak terlalu waktu pas nyanyi. Udah pindah lagi. Pindah lagi. Itu kalau lo dulu kecil gimana? Oh, dari kecil aku udah jadi biduan. Dari umur berapa lo? Dari 6 SD. 6 SD lo udah nyanyi tuh? Iya, Terus udah. dengan dandan dan ditua-tuain? Iyalah, dengan rambutnya yang diikat, Rambut yang panjang ponytail banget itu. panjang banget, gue pakai bulu mata yang gue cuma, ya cuma gitu-gitu doang. Ayo abang sawerannya mana? Udah gitu-gitu gue dari kecil. Udah jadi biduan. Aduh, tapi nih Kak, ada lagi nih Kak artikel nih Kak nih. Tuh. Terbalik. Kristiana, suami Siti Badriah dioperasi gara-gara sering makan seblak dan bakso. Ini Ada Beneran lagi. pembesaran hati hingga radang pankreas. Lu Bener. demen jajan-jajan gak penting gitu, Be? Ih, bukan Bukan lagi, banget Kak. Susahnya Jadi dibilangin. pas lagi, waktu itu kan aku syuting Sukabumi kan yang tadi aku bilang. Tempatnya tuh. Sukabumi itu tempatnya buat bakso, Jajanan. seblak dan lain-lain kan. Dan di saat itu tuh
syuting di situ tuh kayak desa gitu loh. Jadi nggak ada tempat-tempat makan restoran yang kita bisa pesen Super, ataupun bisa apa namanya Gojek pesen gitu. online gitu kan. Lokasinya emang gitu. Lokasinya memang agak di pelosok gitu. Jadi mau nggak mau ya kita makan di pinggir jalan, kita makan jajan-jajanan kayak gitu, bakso. Kalau nggak makan ya kita makan catering kan bosen Ya, Kak, setiap hari. bosan. Kayak muak gitu kayak Benar. catering lagi gitu. Full ya itu ya. Iya, dan 1 tahun tuh aku makanan joroknya minta ampun. Tiba-tiba perut aku sakit banget, sakitnya tuh kayak banget gitu, sakit banget. Aku langsung ke rumah sakit terdekat di situ. Ya mungkin karena alat-alatnya juga tidak memadai. Karena rata-rata rumah sakitnya kecil. Ya, jadi dikiranya cuman ada radang usus gitu. Ya udah, aku biasain lagi. Tiba-tiba 3 bulan kemudian sakitnya lebih banget lagi. Ternyata aku ada pembengkakan di pankreas aku rusak intinya. Terus ada paru-paru aku ada cairan. Terus ada batu di empedu. Masya Allah. Pembengkakan hati. Jadi ya kayak gitu bisa terjadi kalau misalnya kita makanannya jorok ternyata. Terus sekarang udah oke semua. Alhamdulillah. Terus tapi kapok. Empedunya Udah, nggak ada. Enggak Enggak juga. dong. Tetap sekarang makan yang begitu-gitu. Sesekali Apa makan. kalau bahasa orang-orang pada nge-review makan pis dasem apa? Mis dasem. Mis dasem. Amis, Manis, ada hasem. Oh nggak tahu lagi. pakai sambel, pakai apa? Oh enggak, dia makan enggak. sambal. Pecut. Enggak dia enggak kayak gitu. Jadi kalau kamu tuh kayaknya riwayat sakit tuh sering banget ya? Iya. Sering banget dirawat ya? Enggak sih, cuman itu doang. Aku nggak pernah sakit, sekalinya sakit kayak gitu. Parah, sekalinya sakit. Parah banget. Coy. Tahun baru lagi, Kak. Kita mau tahun baruan ya, Iya kita habis lagi. staycation. Kita tuh, kita langsung pulang aja deh tahun baruan di rumah yuk, main petas-petasan segala macem. Tiba-tiba pas mau pulang, sakit banget. Itu jadi baru kemarin banget Jadi, itu. tahun baru, Tahun baru tahun lalu. kemarin. Alhamdulillah sekarang kan lagi penurunan berat badan nih. Jadi setiap bulan tuh gue tuh diwajibin sama dokter gue untuk cek gula, cek kolesterol, cek asam urat gitu. Iya. Jadi karena setiap bulan tuh gue kayak ada pembagian rapot. Jadi gue tuh Ketahuan bener-bener terus ya? alhamdulillah jadi dijaga. Karena takut juga Beb, ya kan? Iya. Iya. Kita kayak nggak pernah tahu misalnya kayak orang lagi nggak kenapa-napa tahu ambruk, nggak Iya. ketahuan apanya yang tinggi, apa yang tinggi. Maksudnya kan kita kan mau nggak mau, gue juga udah oma-oma ya kan. Takutnya kan Iya. kenapa-kenapa gitu loh Beb. Orang kalau udah ambruk terus tiba-tiba ngelihat diagnosanya seperti apa, Malah kaget. Psikis. Iya. Makin turun mentalnya. Kalau kata anak sekarang anxiety. anxiety, Benar. Makanan olahan sih kayaknya yang bahaya. Oke, kita ada apa lagi, Say? Ini ada alhamdulillah astagfirullah. Oke, ini ada foto-foto dari zaman bahel ya. Ini Siti dulu nih. Ya Allah, Siti lu mah kayak bencong. Harus. Nih lo harus nilai nanti foto lo. Alhamdulillah Gimana nih? apa astagfirullah. Iya lagi. Apa nih Siti? Itu pas ini deh. Apa ya, ulang tahun MNC kalau nggak salah tuh. Oh. Ini rambut lo pendek ceritanya. Iya. Terus? Pendekin itu. Dari dulu panjang sepantat itu Iya, sih. kan panjang terus pendekin, makin pendek sini. Karena rusak kan diwarnain terus. Jadi lo kalau ngeliat foto lo ini, yes atau enggak nih? Enggak. Tapi masih cantik Masih kok cantik, mukanya. nggak Cantik masalah. kok, cuma beda di alis aja itu gede banget. Oh, alis lo mantep ya. Iya. Bukan lagi. Ini kayaknya agak lebih lama sih ini. Oh itu lama banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh berarti astagfirullah. Ini astagfirullah. Itu gigi aja masih pada mereng gitu. Iya masih mereng-mereng, itu masih vinir 2 juta atas bawah. 2 juta borongan. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri yang namanya pengen cantik ya, Iya. Beb. Pengen cantik, uang terbatas. Iya, ya kan? kita Yang lakukan. penting menter aja dulu ya menter kan. aja lu. Padahal kalau orang ngomong bau tikus mati ya. Beb. Itu ya. Ya Allah. Tapi lo benar ngalamin tuh Sid dari waktu di Kampuche, Apa di tuh? kampung. Udah kesini Kak, udah ke label. Udah di zaman label. Udah, sama Nagas Zaskia Weres. Gotik waktu itu. Kita pergi ke Thailand ceritanya. Oh, yang sebijinya 1000 baht. Iya ya, iya. Gua ngalamin juga itu. Gua ngalamin Itu. zaman Tikus mati. enggak, ya gue sih nggak tahu Kita sih ya, nggak nggak ada yang ngerasa nggak ya. ada komplain ya. Tapi kan itu kan gigi ini Beb. Jadi kalau di Tempelan. itu tuh kayak orang bikin veneer itu dipasang gigi itu dulu. Nah tapi gigi itu dipakai kan. Jadi gue tuh gara-gara dulu lihat Krisdayanti pakai veneer. Iya. Zaman inbox lo tahu dong gue kan pakai hot pants yang super pendek. Iya. Gue pakai hot pants. Gue zaman inbox gue pernah ditembak pakai perahu pistol karet. Wah, kenapa? Kenapa? Pornografi? Gue inget bukan porno. Porno. Pornografi ditembak. Gue pernah ditembak pakai pistol senapan angin, senapan karet di
Fatmawat Lebak Bulus tuh ada mall yang di Hook apa? Yang dekat stasiun Poin. sekarang. Poin. Poin. Gue tau ditembak. Kakak terima nggak? Karena mungkin itu warga apartemen bete denger kita berisik kali. Kan pagi-pagi udah inbox, iya, pagi-pagi iya, udah iya, setengah 6 dia gedek kali gue ditembak Pakai sniper. Senapan angin. putar. Iya, tau di mana gue lupa deh. Di kaki apa di mana gitu. Kerasa. Lagi tapi- live Ya lagi. kerasa lah. Pikir kulit gue kayak badak. Gue langsung, gitu. Gue ketembak gitu. Tapi gue nggak terima pada waktu Oh, itu. nggak diterima. Ide. Zaman inbox deh pokoknya gue sampai putih banget kayak permen ciklet. Iya giginya ya. Gitu. Iya kan? Terus udah gitu lagi makan kerupuk patah harus Iya, bangkok benar, lagi. benar. Repot banget. Di sini belum zaman. Masuk. Belum zaman. Jadi kalau misalnya patah gompel harus ke sono lagi. Terus panjang sebelah panjang depannya nggak? Kayak Ya, agak kuning. kelinci gitu. Enggak lagi kalau gue Oh, enggak enggak. pakai diamond. Ya Allah. Ya, pakai diamond gue. Ada lagi pakai. Ya lo pakai diamond jadi kalau ngomong cing gitu. Ini mah kayaknya didandanin label ya ini mah ya. Iya, sama makeup artist Oh, satu Ayu itu di Sita sana. ceritanya. Ayu Sita itu ceritanya Oh Shena. iya benar. Tapi Naga Suara masih ada nggak sih, Neng? Masih. Sekarang artis-artis dangdut berdatangan lagi. Masih banyak banget yang baru datang. Cuma sekarang berkurang Gotik aja sih karena dia udah hijrahan. Kemarin gue ditelepon sama Gotik, gue bilang, ya Allah Gotik, mimpi apa lu nelpon gue? Ya kan tuh dia nelpon gue tuh mungkin selama hidup bisa dihitung ya. Tahu-tahu nggak ada angin nggak hujan, telepon mau merit. Gue ingat banget tuh kawinan dia di rumah dia kan di luar negeri ya. Iya bener, sekarang. Sekarang di luar negeri jauh banget bensin gue sampai habis. Terus udah gitu dia merit waktu itu nggak boleh posting. Kita suruh dirahasiain. Kan kita berkarya, kita gregetan ya pengen posting. Sampai gue kayak orang bener. Sampai akhirnya si Ampe Ruben gini, kok lu betah Kak nggak posting baju kawinan Gotik? Ya namanya gue dibayar. Lah kalau gratisan gue posting. Kemarin dia nelpon gue, alhamdulillah dia nanya nomor telepon Ustadz. Ya lo obrolannya udah lain ya lo Gotik sehat lo. Ada lagi apa nih? Ada dong, ini sekarang gantian, Kris. Kamu ya. Kris lu waktu berondong ini ya Kris? Iya itu, kayaknya belasan tahun kayaknya. Kayak Al ya, sekilas. Gantengan Allah. Gak bisa lo, bisa. Beda tipe kali ya. Jadi kalau kamu tuh Kris pas masuk ke dunia sinetron itu ikut audisi-audisi gitu atau gimana? Iklan dulu pertama. Oh awalnya iklan-iklan. Model iklan. Iklan-iklan terus akhirnya masuklah ke sinetron. Film. Ini usia berapa Anda? Kayaknya ini 2 tahun kayaknya. antara 19-20 kayaknya deh, 19-20. Brandy. 1920. Oke. Apa lulus SMA ya? Lupa. Tapi emang berarti dari dulu juga udah olahraga, badan gede gitu? Enggak juga, emang sekolah olahraga tapi dari SMA. Oke. Ini kayaknya lebih dulu lagi karena sepertinya kameranya buram. Oh ini kuliah? Udah berkumis justru ini tuh? udah kuliah. Udah ada kumisnya. Oh, kalau Kuliah tumbuh ini. kumisnya pas kuliah? Iya. Tumbuh tuh pas kuliah. Lu sengaja tumbuhin pas kuliah. Enggak, emang tumbuh kumis tipis gitu loh. Oh. Awalan masuk kuliah. Lebih muda lagi ya? Gue aja. Gue baru tumbuh bulu ketek minggu lalu. Ya Allah. Emang umur berapa kalau boleh tahu? Terus gue tanya sama nyokap, mah kok aku ada bulu ketek? Kata mama, gak apa-apa itu puber. Kata. Oh ya ampun. Hormon. Ini lebih muda lagi nih SMA kayaknya. Ya, foto yang pemiring ya, Sa. Sampai mereng-mereng. Ini kalau zaman ini yes atau... No sih kayaknya jijik juga sih. Iya. Kayaknya ini nggak bisa keluar rumah tanpa wax rambut ya pada Benar. waktu itu ya. Bener. Oh ini baru pertama nikah. Pertama nikah. Awalan nikah. Oh justru itu. Kok lu inget sih? Soalnya Kan pas itu mau film, nikah, pas mau nikah aku dapat syuting film. ini. Syuting film ini. Pas banget. Jadi aku tuh pas nikah nggak ngurusin acara apa-apa, Kak. Karena Jadi aku lagi ngurusin semua? Aku nggak ada. Dia nyanyi juga. Aku di Malang syuting. Jadi nggak ketemu. Jadi Ketemunya pas WO yang iniin, yang ngurusin. WO yang ngurusin semua. Terus checklistnya gimana? Nggak ada, By nggak tahu. phone. Hmm. Ya aku roadshow juga, dia syuting juga, udah ketemu pas udah mau akadnya, ya kita pulang, aku pulang besok, oke, ya udah ketemu gitu. Pas hari ya nikah baru ketemu. Seru banget ya gitu ya. Aneh sih. Tapi pas udah acara kayak gini, ih rapi juga acara gue, Iya, bagus juga Iya. acara gue gitu kan. Cuman ada beberapa spot yang kayak, kok foto kita nggak ada Iya, ya? iya. Oh kalian sempet pre-wed foto-foto gitu? Iya. Tapi itunya nggak Nggak ada. Nggak keluar. Nggak keluar. Ya nggak ke Pajang, Nggak nggak keliat kepajang. juga kan. nggak keliat mungkin ya sama kita. Nah kalau kayak bulan Ramadan kayak sekarang nih,
momen-momen apa yang yang wajib dilakuin di keluarga kalian? Apa ya kalau momen Ramadan tuh Sama palingan aja sih sama aja sebenarnya. sih. Iya. Buka puasa ya sama aja kayak makan malam biasa ya. Mm-mm. Ya cuma mungkin sahurnya kali Lu ya. masak tuh? Ya, Enggak lah. enggak lah. Jadi kalau di rumah kalau yang nyiapin sahur siapa Mbak? Ada Mbak. Jadi lo request gitu mau makan apa gitu. Oh lu tuh kagak bisa ke dapur, Neng? Enggak. Bisa. Ke dapur bisa, cuma nggak bisa masak. Apa yang paling lu pernah effort nyoba salah satu bikin menu masakan apa? Bilang. Apalagi. Nasi goreng. Terus. Bakwan enak apa biasa? Oke. Oke. Terus pisang goreng. Terus. Terus Nasi gorengnya enak. Nasi gorengnya enak. Ya, tapi cuma sekali seumur hidup dimakan. Nggak ada lagi. Aduh sayang aku panas banget lah udah ya. Terus apalagi kue. Kue, yang mana ya? Kue apa? Kue aku pernah bikin kue sus. Ah, kue susnya rusak banget itu parah. Gua pikir Hancur enak. babak belur. Kue sus tuh bentuknya kan gendut gitu kan. Dalamnya kopong dan dalamnya ada flanya. Ini kue susnya dijual terpisah sama fla. Jadi kue susnya gepeng, flanya terpisah. Terus jadi bingung, dicocol. Selek gitu. Jadi kayak sele. Terus aku mau nyoba bikin kue sus ya. Iya ya udah bikin. Gua sampai dari pagi kan sampai sore itu. Gimana caranya? Udahlah saya aku nyerah lah. Udah cocol Tapi aja enak. gitu. Tapi enak. Tapi enak. Ya, kenapa lu nggak beli aja sih? kan ceritanya mau jadi istri yang soleha gitu. Pengen ke tema. dapur Oh gitu. iya. Konsepnya begitu. Konsepnya cocol. Kue sus cocol. Dia jago banget bikin kue. Oh ya? Pam-Pam tuh jago banget bikin kue, bikin brownies, bikin... Oh dia jago banget. Dia udah jadi ibu Jadi seutuhnya Ibu dong. jadi ibu Dia seutuhnya parah. Parah. Dia memang ibu-ibu siap antar jaga. Iya kan, siap antar jaga gitu. Nah, kalau misalnya kalian berdua nih, ya kan, satu sama lain tuh ini nggak sih suka kayak berpikir kayak kita nih rumah tangga nantinya kayak apa ya? Anak kita tuh kayak gimana ya? Kayak ngebahas tuh kayak jauh banget kemana-mana tuh akhirnya jadi sedih-sedihan gitu, pernah nggak? Enggak sih, kalau buat sedih-sedihan. Tapi kalau buat kedepannya, iya aku selalu ngomong. Dan Siti tuh pasti kalau misalnya aku ngebahas jauh, aku tuh kalau misalnya ngomong dan mikir tuh jauh sampai jauh banget Kak. Dan Siti tuh kayak yang, ya udah saat itu di hari itu aja kita pikirin yang nggak usah yang nanti gitu. Gak usah diulang. Habis itu dia ngomongnya gini, ulang. nanti kalau misalkan aku udah mati, kamu udah apa sih enggak? Ya kan kita nggak tahu. Jangan ngomongin mati, takut banget kan. Aku nggak siap kalau untuk kehilangan orang-orang yang aku sayang tuh aku nggak siap. Enggak, tapi kalau seringnya tuh kalau Chris udah mulai nginget-nginget ngomong mati tuh kalau dia lagi ngapain? Kayaknya setiap waktu deh. Aku selalu inget mati sih. Aku nggak mau mati tua-tua. Apalagi kalau misalkan ada orang habis meninggal gitu. Sayang gimana kalau misalkan aku nanti besok mati. Kamu gimana ya sama anak-anak? Ya PIN jangan dirahasiain lah, PIN ATM. Oh iya. Nggak pernah. Nggak pernah lagi. Nggak, soalnya waktu itu waktu bokap gue meninggal, emak gue tuh nggak tahu PIN ATM bapak gue. Jadi itu Kan tinggal mau bilang ke ngurus ke bank tuh susah banget karena Tapi kan istrinya bisa langsung. nggak, pokoknya nggak ngerti itu kemarin tuh nggak bisa aja gitu. Oh. Jadi Pesan kita tahu kan? tapi memang sih menurutku bagus banget kalau kita tuh sebenarnya mengingat tentang kematian sih. Betul. Ya nggak sih, Betul. supaya kita jadi nggak, Ada rem. supaya ada rem, kita jadi tahu batasannya itu seperti apa, walaupun mungkin ya kita bukannya kita tuh kayak ulama atau Betul. kita kayak memang orang yang memang ngerti agama banget ya gitu, tapi setidaknya kita tuh kayak punya bekal, ngerasa nggak sih kayak gitu kan? Iya. Iya kan kayak apalagi kalau kita tuh public figure, berharap tuh pengennya kita kayak punya legacy gitu nggak sih, kayak kalau kita nggak ada, orang masih bisa nikmati karya kita nggak sih? Bisa Bener. kita. Ya kan kayak mungkin kalau kayak Siti kayak penyanyi ada lagunya gitu kan, itu kalau nggak salah aku baca ya itu salah satu amalan-amalan yang bakal tertinggal di dunia tuh. Oh ya? Buku, kita bikin buku, terus udah gitu lagu, kayak misalnya patung, atau kayak ada nilai seninya itu yang kayak bisa orang bisa terus lihat dan terus lihat lagi gitu. Nah sebelum kita udahan nih, kalian berdua mumpung bulan baik, bulan Ramadan, ada nggak yang ingin disampaikan satu sama lain? Ada sih aku. Aku mau minta maaf kalau selama ini aku belum bisa menjadi istri yang sempurna buat kamu. Jadi istri yang kamu mau.
masih suka ngebangkang, walaupun kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Aku juga belum bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak. Ya, aku minta maaf Enggak lah, kadang. enggak lah. Kamu luar biasa buat aku. Wah, dia luar biasa, Kak Ivan. Luar biasa. Kalau orang-orang bilang kayak selingkuh itu gampang segala macam, aku tuh selalu mikirin, aku nikah sama Siti banyak perjuangan yang aku lewatin sama dia. Buat bisa nikah dari keluarga, buat punya anak, itu kayak luar biasa perjuangannya. Aku nggak mungkin bisa ketemu sama satu perempuan yang baru aku temuin dan harus ngelepasin Siti tuh kayak nggak Apalagi kamu semudah nikahin itu. Siti di saat Siti itu lagi ada di puncak karirnya. Itu. Dia mau merelakan jam terbangnya, mau merelakan kehidupannya demi seorang laki-laki yang dia cintai. Betul. Berarti sebenarnya lu tuh hidup lu sepi ya kalau nggak ada Chris ya. Sepi banget. Itu makanya yang lu takut banget kehilangan dia gitu. Ya makanya aku suka marah banget kalau dia ngomongin kematian tuh, kayaknya aku nggak bisa kalau nggak ada dia. Karena lu belum siap Aku nggak memikirkan siap. itu pun. Belum siap dan rasanya nggak akan siap. Nggak akan dan nggak mau. Kayaknya Tapi- nggak ada yang siap ya. Ya tapi jangan sampai aku aja duluan. Oh. Lah, Mungkin seenggaknya kalau misalkan aku duluan tuh aku selalu berharap kayak gitu. Seenggaknya kamu kalau nggak aku mikirin duluan, kamu sama siapa nanti? seenggaknya kalau aku duluan aku nggak akan ngelihat orang-orang yang aku sayangi nggak ada gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu. Aku nggak mau. Tapi pernah nggak terlintas di doa kalian bahwa kebahagiaan kalian tuh bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat? Amin. Amin. Mudah-mudahan. 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 Mudah-mudahan aku bisa jadi istri yang soleha menurut kamu. Amin. Nah. Alhamdulillah dia mah nggak pernah minta loh, Kak. Iya. Sama sekali. Jadi harus lu yang tahu diri aja gitu ya. Enggak juga sih, kayak alhamdulillah aku menikahi Siti, dia nggak pernah meminta apapun, nggak pernah kayak menuntut apapun, sangat mengerti sekali sama suaminya apapun itu, mau ada uang nggak ada uang dia benar-benar sangat mengerti. Alhamdulillahnya kayak aku punya Siti tuh kayak sesuatu yang anugerah dari Tuhan. Masya Terima kasih. Oke, nih Kak. Kan tadi kan buat mereka berdua. Ini sekarang ada lagi bagian hidup mereka. Ini aku rasa sih harganya nggak bisa dinilai dari apapun. Karena ini benar-benar hadiah yang Allah kasih buat kalian. Kalau one day mereka bisa nonton podcast ini, kalian mau ngomong apa sama mereka berdua? Kamu harus bangga sama Dedi ya. Dedi orangnya sangat berjuang buat kalian. Dedi selalu usahain apa yang kalian mau. Dedi yang banting tulang. Dedi yang jadi garda terdepan buat kalian. Suatu saat Mami nggak ada, kamu harus jagain Dedi. Kok gitu ngomongnya? Jangan pernah ninggalin Dedi ya. Gitu ngomongnya. Itu yang ada di otak aku tuh selalu tiap malam tuh selalu itu gitu, Kak. Aku tuh selalu takut. Aku selalu takut kalau aku ditinggalin sama orang-orang yang aku sayangi. Karena aku baru ngerasain ditinggal mama aku tuh kayak astagfirullahaladzim, ini aku nggak siap. Apalagi kalau misalkan aku ditinggalin sama suami aku, sama anak-anak aku. Mama tuh pergi beberapa tahun yang lalu ya? Baru 40 hari kemarin. Oh, baru 40 hari. Dan itu mama tuh bisa dibilang soulmate-nya Siti ya. Banget. Bener-bener dari lo yang bukan siapa-siapa Iya. tuh mama tuh Terus Iya, ada di garda terdepan gitu. banget. Dia nganter-nganterin aku kemana-mana. Makanya pas ketahuan emak udah nggak ada tuh, aku nggak mau ini semua terulang lagi. Aku nggak mau. Iya. Walaupun pasti kan, ya. Iya. tapi aku nggak mau terulang lagi. Kamu harus siap untuk Aku nggak siap. semua. Sakit banget Kak rasanya. Biasanya kalau lagi inget mama, Siti ngapain? Tuh paling kadang kalau misalkan aku lagi diem aja, tiba-tiba ada muka emak Datang gitu suka-suka. di Sekelibat. sekelibat gitu kayak. Ingat. Aku pengen nyamperin emak gitu. Aku suka kebayang-bayang rambut-rambut dia nih yang ada di jidatnya gitu. Aku kalau peluk dia kan pipinya dia udah turun kan. Kayak empuk gitu. Aku pengen gitu lagi, gimana caranya? Ya, ngusel-ngusel, bawa badan ya. Ngusel-ngusel, bawa badan. Iya. Di tempat yang Nyeruduk-nyeruduk. paling sederhana. Sekarang udah nggak bisa lagi. Dia nggak bisa. Bahkan kalau misalkan ke makam dia tuh, aku ngerasa aku pengen gali ini makam, aku pengen peluk emak.
Gimana caranya aku ketemu emak? Kalau Chris kan ditinggal mama juga waktu dalam Masih kecil. masih Masih kecil. 10 tahun ya. SMP. Kenangan 11 apa tahun. yang Chris nggak pernah lupa dari mama? Yang aku nggak pernah lupa adalah aku pernah dipeluk 1 kali saat itu pas aku menang juara gambar. 1 kali aja. Dan rasanya itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Rasa yang nggak pernah bisa aku lupain dan itu cuma 1 kali seumur hidup aku. Yang biasanya mama sibuknya minta ampun, itu saat itu mama aku ngasih anjing. Aku ingat banget, anjing sama monyet kecil warna putih. Hadiah ibaratnya pas aku menang lomba juara 1 saat itu. Ya itu, pelukan itu. Kehangatan itu aku masih sampai sekarang masih belum bisa lupa. Dan kamu ngerasa, oh ternyata gue tuh masih punya ibu ya gitu. Waktu itu. Waktu itu. Terus ya. Aku sebenarnya ada, kemarin belum lama aku sempet nyekar ke kuburan bokap. Jadi kuburan bokap sama kakak itu, yang tadinya di belakangnya itu jalan ya, kepotong jalan. Tapi karena memang mungkin tempat itu selalu ada yang baru. Sempat sedih juga sebenarnya ngelihat pas datang di sekeliling makam bokap tuh seperti nggak kerawat. Rumputnya tebal, nggak kerawat sama sekali gitu. Aku tuh dalam hati gini, ya Allah gimana ya caranya buat papa sama Mbak Emma kakakku. Gimana ya caranya buat papa sama Mbak Emma seneng. Karena gue tuh punya pemikiran bahwa kalau orang udah nggak ada nih, misalnya lo mati di sini, gue mati di sini, lo mati di sini, lo mati di sini. Kita tuh tiap hari ketemu gitu kan. Tetanggaan. Ngapain lo? Kita kayak ada dunia lain gitu. Gue gara-gara pernah nonton film Coco nggak sih yang Ya. gitu kan. Gue tuh kayak ngerasa kayak misalnya gue hari ini datang ke makam bokap gue, terus teman bokap gue tetangganya gini, seneng lo ya anak lo dateng, anak gue atau keluarga gue nggak dateng gitu. Jadi pas kemarin gue datang tuh sekeliling makam bokap gue tuh liar banget. Lo tau gue ngapain sore hari itu? Gue panggilin itu semua penjaga kuburan yang bukan jadi urusan gue, tapi gue potongin semuanya. Masya Allah. Gue potongin, gue bagusin sekeliling-kelilingnya. Karena yang gue pengen adalah bokap gue tuh bisa cerita ke tetangga-tetangganya. Bahwa yang datang tuh anak gue. Anak gue care sama lo gitu. Jadi bukan hanya kita yang bisa care sama orang atau nyawa yang masih hidup gitu. Tapi untuk nyawa yang udah nggak ada, kita lihat mungkin di alam sana, gue tuh yakin juga dan meyakini bahwa mereka juga butuh perhatian kita gitu. Jadi kayak gue tuh ngerasa, gue happy banget pas pulang dari makam, karena makamnya yang sekeliling bokap gue tuh jadi bersih, jadi bagus, jadi rapi gitu. Terus gue tuh berharap bokap gue tuh di depan rumah dia gitu, terus tetangganya tuh bilang kayak thank you gitu, ngerti gak sih? Kayak gue tuh kayak mikirin mereka yang ada di alam sana gitu loh. Jadi mungkin nanti nih kalau kita udah lebaran, biasanya kan mungkin lebaran kita punya tradisi nyekar ya gitu. Tapi gue sih berharap memang ya tradisi itu jangan hanya dilakuin setahun sekali gak sih? Kayak kita kayak nggak boleh lupa sama yang orang-orang yang pernah ada di dalam kehidupan kita gitu. Karena itu kelihatan banget Beb, ada yang makamnya ambles, ada yang rumputnya udah segini udah nggak kelihatan, ada yang namanya udah apa gitu kan. Jadi kayak ya Allah, padahal gue ngebatin gini, bukannya dari kemarin tuh hujan terus ya, maksudnya kan kalau hujan kan harusnya kondisinya tuh bagus gitu kan gitu. Jadi ya aku berharap kalian berdua menjadi pasangan sakinah, bisa bukan hanya menjadi pasangan yang utuh selama di kehidupan ini, tapi til jannah insyaallah. Doain kita juga punya pasangan. Melihat mereka berdua jadi kayak pengen pulang ke rumah ya Pam. Ngapain? Siapa? Pengen ke rumah orang ya Pam. Kita ngeliat mereka berdua kayak pengen gangguin rumah tangga orang. Coy ya.
Ya Allah. Insya Allah air mata ini bisa menjadi penyemangat buat kita ya. Penyemangat, pengingat. Nah ini buat cemilan, ini best banget. Ini Dilan maca ya. Macaci ya kan? Bisa sih. Ini bisa dipakai cemil, dimakan ya buat buka puasa, bisa buka juga buat sahur. Terima kasih. Salam buat semua keluarga. Selamat menjalankan ibadah puasa. Buat customer juga jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen ya. Semoga tayangan ini insya Allah banyak manfaatnya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.